Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 45. Chapter 45 Siswa Inferior Kelas. Memutus panggilan, Sifen segera memakan mie instannya dan bergegas ke sekolah. Saat berada di jalan, Sifen akhirnya teringat kejadian ini. Itu adalah salah satu alasan yang menyebabkan orang tuanya jatuh sakit parah. Dalam kehidupan Sifen sebelumnya, dia dan Blackie bergabung dengan Shadow Workshop. Ketika Zhao Ruoxi memanggilnya untuk pergi ke sekolah, dia memilih untuk terus bermain domain dewa daripada pergi. Dia bergabung dengan Shadow Workshop setelah banyak masalah. Jika dia ingin naik posisi di dalam Shadow, dia harus memiliki performa yang bagus. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan hal-hal kecil yang terjadi di kelas? Akibatnya, rekomendasi universitasnya menjadi tidak ada. Meskipun hanya berupa rekomendasi, namun dapat memungkinkan siswa untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tingkat stres masyarakat saat ini sangat kuat, dan pekerjaan tidak mudah ditemukan. Rekomendasi seperti itu akan menjadi batu loncatan menuju level rombongan yang lebih tinggi. Orang tua si Feng sangat khawatir setelah mereka mengetahui tentang kejadian ini. Itu juga karena kekhawatiran seperti itu yang menyebabkan tekanan spiritual pada orang tuanya meningkat secara substansial. Hanya saja, orang tua si Feng tidak pernah mengungkapkannya padanya. Sebaliknya, mereka mendorongnya. Mereka tidak ingin dia mengkhawatirkan hutang rumah tangga mereka. Akibatnya, mereka kelelahan secara fisik dan spiritual, jatuh sakit parah setahun kemudian. Dalam kehidupan ini, si Feng tidak ingin mengulangi bencana seperti itu, bahkan jika rekomendasi itu sama sekali tidak berguna baginya. Namun, dia juga ingin mengetahui alasan yang menyebabkan dia kehilangan rekomendasi tersebut. Si Feng dianggap rata-rata dalam hal hasil di antara kelasnya. Sama sekali tidak ada masalah dengan dia dalam mendapatkan rekomendasi tersebut. Dia tidak memiliki andil di dalamnya. Satu-satunya alasan yang bisa dia pikirkan, untuk situasi seperti itu, adalah insiden yang akan terjadi hari ini. Setelah masuk ke universitas, si Feng menemukan situasi yang sangat menarik. Sekolah itu penuh sesak, ada jumlah siswa yang tidak normal di universitas hari ini. Biasanya, tidak akan ada banyak orang di lingkungan universitas. Para siswa biasanya belajar di perpustakaan atau berkumpul di luar untuk bersenang-senang. Skenario terburuk, mereka hanya tinggal di asrama dan bermain game. Tidak seperti situasi saat ini, mereka biasanya tidak keluar untuk jalan-jalan. Ketika si Feng berjalan menuju blok pengajaran 3, dia menemukan bahwa ruang kelas yang biasanya kosong dipenuhi orang. Semuanya terisi penuh. Apa yang terjadi hari ini? Si Feng bingung. Saat si Feng memasuki kelas 401, dia bisa merasakan udara di ruangan itu agak aneh. Semua teman sekelasnya mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, ekspresi mereka dipenuhi dengan keheranan. Si Feng seperti sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana, namun sebenarnya telah muncul. Para siswa laki-laki hanya melirik si Feng. Mereka tidak memperhatikannya saat mereka melanjutkan percakapan mereka. Sementara itu, beberapa wanita berpakaian bagus di kelas mengirim ekspresi jijik si Feng. Namun, si Feng sudah lama terbiasa dengan reaksi seperti itu. Ketika dia hendak berbalik dan melihat mereka, para betina segera memalingkan muka. Rekan siswa si Feng, kamu di sini. Cari tempat duduk. Ketika sesama siswa Ling Feilong tiba, semua orang di kelas akan hadir. Monitor wanita, Zhao Ruoxi, memiliki ekspresi tenang di wajahnya ketika dia berbicara dengan si Feng seolah-olah itu semua hanya demi formalitas. Namun, si Feng samar-samar bisa merasakan sedikit harapan di mata Zhao Ruoxi ketika dia berbalik untuk melihatnya. Namun, harapan itu tidak ditujukan padanya, tetapi kemungkinan besar terhadap Ling Feilong yang dia bicarakan. Baik, si Feng menganggukkan kepalanya, hanya memilih sudut untuk duduk. Adapun untuk duduk dan memulai percakapan dengan teman sekelas pria lainnya, si Feng tahu itu tidak mungkin hanya dengan melihat ekspresi mereka. Sehubungan dengan situasi seperti itu, si Feng hanya bisa melepaskan senyum pahit. Di kehidupan sebelumnya, dia benar-benar telah gagal menjadi manusia yang berfungsi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Untuk menghemat uang, dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan siswa atau acara kelas manapun. Dia sudah lama menjadi eksistensi tak terlihat di dalam kelas. Di mata teman-teman sekelasnya, si Feng mungkin orang yang sangat tertutup.
Mengapa orang ini ada di sini? Pengawas kelas harus menjadi orang yang memberitahu dia. Saya tidak pernah berpikir dia akan benar-benar muncul. Dia hanya siswa yang lebih rendah di kelas. Hanya melihat dia membuatku marah. Lihatlah betapa licik matanya. Jangan bilang dia menyukai wanita muda ini. Menjijikkan. Para siswa di kelas memulai diskusi tenang tentang Si Feng. Mereka sangat terkejut dengan kedatangan Si Feng. Biasanya, Si Feng tidak akan pernah berpartisipasi dalam acara apapun, tetapi sekarang, orang ini, dirinya sendiri, benar-benar muncul. Rasa jijik mereka terhadap Si Feng terlihat jelas dalam pidato mereka. Nada suara mereka saat berbicara juga menunjukkan betapa mereka meremehkannya. Alasan perlakuan tersebut adalah karena Si Feng lemah. Ia juga sering dibuli oleh siswa dari kelas lain. Selain itu, dia adalah siswa inferior yang selalu terlalu miskin untuk mengikuti acara kelas. Sungguh memalukan berada di kelas yang sama dengannya. Meskipun suara mereka lembut, Si Feng masih bisa mendengarnya dengan jelas. Lebih baik mengatakan mereka membiarkan Si Feng mendengar percakapan mereka. Belajar hanyalah hal kedua di mata semua orang. Hal yang benar-benar penting untuk dimiliki adalah tubuh yang kuat. Bagaimanapun, usia saat ini adalah usia di mana pelatihan tubuh sangat ditekankan. Namun, tubuh lemah Si Feng jelas tidak cocok dengan usia saat ini. Jadi, secara alami, dia menjadi orang buangan di dalam kelas. Namun, Si Feng hanya menertawakan situasinya. Dia bukan lagi anak-anak, jadi mengapa dia marah atas tindakan anak-anak ini? Saat ini, hatinya hanya memikirkan hal-hal yang menyangkut rekomendasi. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang kuat memasuki kelas. Ketinggian pemuda itu seluruhnya 1,9 meter. Orang ini adalah Ling Feilong. Menurut ingatan Si Feng, Ling Feilong adalah orang dengan banyak trik. Setelah lulus dari universitas, dia berhasil merayu putri dari sebuah rombongan besar. 3 tahun kemudian, dia menjadi CEO perusahaan. Namun, karena pengaruh dunia virtual terhadap dunia nyata yang semakin besar, Ling Feilong berinvestasi di domain dewa juga. Saat itu, dia mencari Si Feng, teman sekelasnya, ingin berkolaborasi dalam domain God. Saat itu, Si Feng adalah kapten bengkel bayangan. Dia juga pemimpin persekutuan dari persekutuan bayangan. Shadow hampir tidak dianggap sebagai guild kelas 2 selama waktu itu. Namun, itu masih memiliki kendali atas kota besar dengan populasi 500.000 orang. Mengingat mereka pernah menjadi teman sekelas, Si Feng menyetujui proposal Ling Feilong. Setelah itu, meskipun Shadow mendapatkan cukup banyak uang dari kolaborasi tersebut, Ling Feilong mendapatkan lebih banyak uang. Pada saat yang sama, Ling Feilong merawat beberapa bawahan yang kuat. Kemudian, dia entah bagaimana berhasil mendapatkan dukungan dari persekutuan kelas 1, meninggalkan Shadow. Semua orang memperhatikan saat Ling Feilong memasuki ruang kelas. Semua siswa laki-laki berdiri, menunjukkan rasa hormat mereka padanya. Di sisi lain, siswa perempuan cantik dari sebelumnya mengirim tatapan penuh arti ke arah Ling Feilong. Bahkan Zhao Ruoxi mengalami beberapa perubahan pada ekspresi tenangnya. Si Feng memiliki banyak pengalaman dengan wanita di kehidupan sebelumnya, jadi dia tahu Zhao Ruoxi agak tertarik pada Ling Feilong. Situasi seperti apa ini? Si Feng tidak bisa memahami situasi saat ini. Akan baik-baik saja jika itu hanya siswa lain, tetapi Zhao Ruoxi adalah bunga kelas. Dia memiliki kepribadian yang tenang, wajah oval, tubuh yang anggun, dan bahkan latar belakang keluarganya yang baik. Biasanya, siswa laki-laki dari kelas lain terlihat mengejarnya. Namun, tidak satupun dari mereka pernah memasuki matanya. Jadi, mengapa dia menyukai Ling Feilong? Apakah Ling Feilong ditakdirkan untuk menjadi protagonis dalam hidup, seseorang yang dicintai dan disambut oleh semua orang? Semuanya, duduklah. Seperti seorang pemimpin, Ling Feilong secara alami berjalan ke mimbar. Dia dengan penuh syukur berkata, "Terima kasih telah datang untuk memberi selamat kepada saya. Saya tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena semua dukungan Anda." Saudara Feilong, kamu terlalu rendah hati. Lebih dari 5.000 orang mengikuti kompetisi pertarungan sekolah, namun Anda telah berhasil masuk 10 besar. Anda adalah kebanggaan kelas kami. Anda sekarang memiliki hak untuk mengikuti kompetisi pertarungan kota Jinhai tanpa melalui pemilihan sebelumnya. Prestasi ini tidak dapat dicapai oleh kebanyakan orang. Anda tidak boleh melupakan kami setelah Anda menjadi master seni bela diri di masa depan. Itu benar, Saudara Feilong. Kami menantikan Anda menjadi juara. Para siswa di kelas memberikan ucapan selamat satu demi satu. Beberapa siswa perempuan bahkan berpikir untuk melemparkan diri ke Ling Feilong.
Namun, si Feng adalah pengecualian. Dia benar-benar tercengang. Awalnya, dia mengira insiden besar telah terjadi, tapi itu hanya kompetisi pertarungan sekolah yang baru saja berakhir. Mereka ada di sini hanya untuk memberi selamat kepada Ling Feilong karena bisa mengikuti kompetisi pertempuran kota. Jika sebelumnya, si Feng mungkin iri pada Ling Feilong. Lagi pula, terlalu banyak orang yang menyukai kompetisi pertarungan. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan kota jauh lebih dihargai daripada beberapa selebriti besar. Hal ini dikarenakan sulitnya mengikuti kompetisi tarung. Ada sistem seleksi yang ketat, dan dianggap bagus untuk memilih 3-4 orang dari 10.000 orang. Jika peserta terpilih ini berkinerja baik, mereka bahkan mungkin mendapatkan kontrak untuk menjadi juru bicara rombongan besar. Dengan semua iklan selebriti yang akan ditawarkan, tidak akan sulit untuk mengumpulkan kekayaan. Masa depan mereka akan memiliki prospek yang tak terbatas. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas domain God, orang-orang menjadi lebih kecanduan untuk berperang dan berperang di dalam game. Bagaimanapun, bisa mengalami pertarungan secara pribadi masih merupakan pengalaman terbaik. Kurangnya bahaya pertempuran dalam game hanya membuatnya semakin seru. Alhasil, banyak ahli menjadi idola para pemain di domain God. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 46. Chapter 46 Bertemu Kenalan. Saat semua orang memberikan ucapan selamat kepada Ling Feilong, orang itu sendiri, matanya menyapu ke sudut ruangan, sudut tempat si Feng duduk. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpuasan saat dia melihat si Feng. Dia adalah kebanggaan kelas dan, terlebih lagi, selebriti masa depan. Namun, seorang siswa yang lebih rendah seperti si Feng sebenarnya tidak berniat menyanjungnya. Setelah putaran sanjungan, Ling Feilong mengizinkan para siswa untuk kembali ke tempat duduk mereka. Saya berterima kasih kepada semua orang atas dukungan Anda. Mohon tenang sejenak. Saya di sini hari ini karena saya memiliki masalah yang ingin saya diskusikan, kata Ling Feilong. Mendengar pengumuman Ling Feilong, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya si Feng tetap tidak tertarik dengan masalah Ling Feilong. Namun, si Feng tidak bisa membantu tetapi memperhatikan setelah mendengar Ling Feilong berbicara. Itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan rekomendasi sekolah. Ling Feilong dengan tenang berkata, semua orang tahu bagaimana saya terobsesi dengan pertempuran. Namun, nilaiku di sekolah tidak terlalu bagus, jadi itu menyebabkan beberapa masalah dengan rekomendasiku. Jadi, saya berharap seseorang di sini menyerah tempat. Sekolah telah menyetujui ini, jadi saya di sini untuk mendiskusikan masalah ini dengan semua orang. Kakak Long, ini hanya masalah sepele. Itu hanya sebuah rekomendasi. Sebagai kebanggaan kelas, selama Bro Terlong memintanya, pasti akan ada seseorang di kelas yang bersedia menyerahkan tempatnya, kata seorang siswa laki-laki yang menjilat. Meskipun semua orang di kelas menyetujui kata-kata orang ini, tidak ada seorang pun yang dengan sukarela berdiri untuk memberikan rekomendasi mereka. Pada akhirnya, mencari pekerjaan itu terlalu sulit. Rekomendasi tersebut jauh lebih dihargai daripada latar belakang pendidikan seseorang ketika bekerja di dalam rombongan besar. Jika mereka melepaskan rekomendasi mereka, apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Adapun bagi mereka yang tidak memiliki hak atas rekomendasi tersebut, pada awalnya, secara alami, lebih mudah untuk menjadi berani berdiri dari jarak yang aman. Mereka terus-menerus menghasut yang lain seperti orang gila berdarah panas. Ekspresi Ling Feilong sedikit menjadi gelap ketika dia melihat tidak ada yang mengambil inisiatif. Karena semua orang bereaksi dengan sangat proaktif, tidak akan bagus jika akulah yang memilih. Bagaimana dengan ini, mari kita angkat tangan dan pilih, Ling Feilong menyarankan sambil tersenyum. Itu ide yang bagus, saudara Feilong adalah yang terpintar. Kalau begitu, mari kita mulai memberikan suara. Orang-orang gila berdarah panas semua berdiri satu demi satu, wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan, senang atas kemalangan orang lain. Si Feng, yang duduk di dekat dinding, tiba-tiba tercerahkan setelah melihat pemandangan ini. Sampah. Jadi cacingan inilah yang mencuri rekomendasiku. Api murka menyala di dalam hati si Feng. Dia benar-benar bodoh di kehidupan sebelumnya karena benar-benar bekerja dengan Ling Feilong. Namun tidak dalam kehidupan ini. Jika Ling Feilong ingin menimbulkan masalah baginya dalam hidup ini, dia tidak dapat disalahkan karena bereaksi dengan baik. Mungkin itu kelanjutan dari kehidupan sebelumnya, tapi hasil pemungutan suara tidak berubah sedikit pun. Para siswa segera mendudukkan si Feng di tahta. Rekan siswa si Feng, kamu benar-benar beruntung. Aku sedikit iri padamu. Petik 2.
Kamu akan mendapatkan perlindungan Brother Long mulai sekarang, kamu harus berterima kasih kepada kami. Semua orang di kelas mulai memberi selamat kepada Si Feng seolah-olah Si Feng baru saja memenangkan lotre 5 juta kredit. Rekan siswa, Si Feng, terima kasih, sungguh. Setelah sekolah selesai hari ini, saya mengundang Anda untuk ikut dengan saya untuk minum di Maple Leaf Bar. Ling Feilong tersenyum dengan senyum munafik. Dia sama sekali tidak menempatkan Si Feng dalam pandangannya. Tidak ada sedikit pun rasa terima kasih dalam nadanya, hanya rasa jijik. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat siswa lainnya, berkata, tentu saja, semua orang juga diundang. Mari kita nikmati diri kita sendiri hari ini. Petik 2. Tunggu sebentar, kata Si Feng tiba-tiba. Tiba-tiba, semua orang di kelas mengalihkan pandangan mereka ke arah Si Feng. Jika Si Feng tidak secara aktif berbicara, mereka mungkin sudah lama melupakan keberadaannya. Bolehkah saya tahu jika siswa Si Feng memiliki sesuatu yang ingin dia katakan? Ling Feilong memandang ke arah Si Feng, bertanya sambil tersenyum. Saya tidak akan setuju dengan ini, jadi mengapa Anda menjadi gembira sendiri? Si Feng melirik Ling Feilong, berkata, jika ada di antara kalian yang ingin memberinya rekomendasi, berikan saja padanya. Bagaimanapun, saya tidak akan melepaskan rekomendasi saya. Jika tidak ada masalah lain, saya akan pergi. Petik 2. Tiba-tiba, seluruh kelas menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Si Feng, seseorang yang terus-menerus diintimidasi oleh siswa kelas lain, benar-benar memberontak terhadap Ling Feilong. Tampilannya saat ini sangat tidak normal. Apakah Si Feng tidak takut dibawa keluar oleh Ling Feilong? Ling Feilong juga terkejut, bukan karena tindakan Si Feng, tapi karena kebodohan Si Feng. Apakah dia benar-benar berpikir dia dapat melindungi rekomendasinya hanya karena dia menolak untuk menyerahkannya? Ini adalah hasil yang dipilih oleh seluruh kelas. Itu tidak ada artinya, bahkan jika Si Feng menolak. Jika saatnya tiba, pihak universitas tetap akan memberikan rekomendasi kepadanya. Meskipun hasilnya tidak dapat diubah, Si Feng masih dengan bodohnya memilih untuk melawannya. Haruskah Si Feng disebut bodoh? Atau apakah dia memiliki beberapa sekrup yang longgar? Tepat ketika Ling Feilong ingin mengambil tindakan, suara tidak sabar terdengar dari luar pintu. Little Long, apakah kamu masih belum selesai? Saudara Zhang tidak suka terus menunggu. Seorang pemuda pirang tinggi masuk melalui pintu. Mengikuti di belakangnya adalah seorang gadis menawan dengan pakaian seksi dan terbuka. Keduanya bersama-sama menyebabkan siswa laki-laki terlihat iri. Si Feng melirik, menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kenalan. Pemuda jangkung dan pirang itu kebetulan Flaming Tiger. Nama aslinya adalah Zhou Yuhu, dan dia adalah seorang mahasiswa tahun keempat, mirip dengan Si Feng. Orang ini memiliki bakat yang luar biasa, dan kali ini dia berhasil meraih posisi ketiga dalam turnamen pertarungan universitas. Sementara itu, wanita mempesona di sisi Zhou Yuhu juga merupakan kenalan Si Feng. Namanya Qin Suyu, dan dia adalah teman sekelas Si Feng semasa SMA, dia juga bunga kelas pada saat itu. Si Feng benar-benar buta selama itu. Muda dan bodoh, dia benar-benar terpesona oleh Qin Suyu, bahkan sampai mengakui cintanya. Secara alami, hasilnya adalah penolakan. Setelah masuk universitas, Qin Suyu telah menjadi pacar Zhou Yuhu. Qin Suyu bahkan menyebutkan kepada Zhou Yuhu soal pengakuan Si Feng. Akibatnya, Si Feng sering diurus oleh siswa dari kelas lain. Setelah Si Feng bergabung dengan Sado, dia sering dikirim untuk melakukan tugas yang tidak masuk akal, menghambat pertumbuhannya di domain God. Saudara Hu, mengapa kamu datang ke sini? Saya akan segera pergi setelah saya selesai menyelesaikan bisnis saya di sini. Ketika Ling Feilong melihat orang yang telah tiba, dia dengan hormat naik untuk menyambutnya dengan wajah tersenyum. Berapa lama lagi yang Anda butuhkan? Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Zhou Yuhu mengerutkan alisnya, berkata dengan tidak sabar. Dia berpisah dari tugasnya sebagai ketua tim hari ini semua karena karakter Ye Feng itu, dan dia baru saja naik ke level 2. Setelah itu, dia bahkan dimarahi oleh Brother Zhang. Kejadian ini menyebabkan dia menjadi sangat kesal jauh di dalam hatinya. 2-3 menit sudah cukup. Ling Feilong menjawab. Dia merasa mengajari Si Feng cara menjadi orang yang tepat seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagus, cepatlah, tuntut Zhou Yuhu. Saat ini, mata Qin Suyu secara tidak sengaja mendarat di Si Feng, ekspresinya tiba-tiba berubah masam. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Si Feng. Dia tidak punya uang atau kekuasaan.
Tidak ada sedikit pun perasaan aman atau kekuatan yang datang darinya. Jika dibandingkan dengan Zhou Yuhu, perbedaan antara keduanya berjarak ratusan dan ribuan mil. Si Feng bahkan mengakuinya tanpa mengetahui nilainya sendiri. Itu hanya penghinaan terhadap dirinya, dan akibatnya, dia sering diolok-olok oleh gadis-gadis lain. Melihat rasa jijik di wajah Qin Suyu, Zhou Yuhu mengaitkan dagunya dengan tangannya yang kuat, sambil bercanda dengan berkata, "Sayang, aku akan menjaganya segera untukmu, agar dia tidak muncul di hadapanmu lagi." Qin Suyu sedikit tersenyum saat dia mengangguk, tidak memiliki niat untuk menghentikan Zhou Yuhu. "Hei bocah, kemarilah." Zhou Yuhu mengarahkan jarinya ke Si Feng, meraung keras. Semua orang kaget melihat sikap Zhou Yuhu yang mengesankan. Siapa Zhou Yuhu? Dia menduduki peringkat ketiga di turnamen pertarungan sekolah. Dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Ling Feilong peringkat 9. Satu pukulan darinya sudah cukup untuk mengirim seseorang ke rumah sakit selama setengah bulan. Ling Feilong secara alami memahami apa yang terjadi di hadapannya. Zhou Yuhu merasa kesal dengan Si Feng dan ingin menjaganya. Awalnya, dia juga ingin memberi Si Feng pelajaran dan memberitahu seluruh kelas tentang kehebatannya. Jika dia harus menjaga Si Feng sekarang, dia tidak hanya akan membantu dirinya sendiri, tetapi dia juga akan bisa menjual bantuan kepada Zhou Yuhu. Dia akan membegal dua burung dengan satu batu. Oleh karena itu, Ling Feilong melangkah maju dan mengajukan diri, "Saudara Hu, Anda tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Awalnya, saya sudah ingin mengajari anak ini pelajaran. Beri aku 30 detik. Little Long, jadi masalah yang harus kamu tangani sebelumnya adalah ini." Zhou Yuhu memandang ke arah Si Feng dengan jijik. Dia menjilat bibirnya, berkata dengan senyum dingin, "Lebih baik biarkan aku. Saya juga ingin sedikit mengendurkan tulang saya." Mengatakan ini, Zhou Yuhu berjalan menuju Si Feng dengan senyum dingin.